ternyata kalau kita sangat close collaboration dengan industri, kerana anak-anak dia daripada D3 tadi, di tahun akhir kita ada praktikal kan, magangnya. Jadi mereka terus bekerja dengan industri dan terus praktikal dengan industri. Jadi terus mereka didedahkan actual practice, clinical practice, kalau hospital pesakit yang betul kan. Jadi mereka bersedia bila mau kerja nanti, mereka sudah bersedia dari segi mental, fizikal dan juga emosionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya bersama saya Ulfa Rahmi. Kali ini saya akan membincang-bincang tentang hal-hal yang menarik hari ini. Karena kenapa? Karena saya datang dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu dari dua negara yang berbeda. Tapi satu rumpun. Itu siapa? Yaitu dari negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini ada apa nih? Diskusi apa? Dengar-dengar ya, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru nih akan bekerja sama, akan menjalin hubungan kerjasama dengan UCMI Malaysia. Ini tentang apa atau bagaimana? Nah, ini dia. Ada Tuan Prof. Dr. Wan Muhammad Azizi bin Wan Sulaiman sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Naib Konselor ya, Prof. Nah, beliau juga University College of Maui International atau disebut dengan UCMI. Tapi di sini saya tidak sendiri juga berdua dengan Prof, tapi bersama dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Halo Pak, Bapak Paiman Sanen SAG MPDI. Halo Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini cerah-cerah nih. Kayaknya ada sesuatu hal yang menarik hari ini ya Prof ya. Oke. Tapi sebelumnya ini satu kehormatan bagi saya dan istimewa juga bagi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbicara dengan orang hebat ya hari ini. Oke, kita buka dulu perkenalan. Dengan Prof dulu, dengan siapa dan sebagai apa, silahkan Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Terima kasih Mbak Ulfa, Cikgu Paiman dari SMK Muda. Saya Prof. Wan Azizi selaku Naib Chancellor dan juga Ketua Pegawai Eksekutif di UCMI ataupun College Universiti Antarabangsa Mawi Internasional ya. So selamat datang Ibu Ulfa dan juga Cikgu Paiman ke kunjung hormat di UCMI. Alhamdulillah kita dapat merapatkan silaturahmi sekali lagi. Tahun lepas kalau kami ke sana, tahun ini Alhamdulillah SMK Muda di sini. Siap, di Malaysia. Alhamdulillah. Okey, saya secara backgroundnya, saya seorang backgroundnya dalam doktor perubatan, master dan juga PhD-nya dalam farmakologi ataupun drug research. Tapi Alhamdulillah saya dapat menjawab jabatan di sini sebagai ketua sudah 5 tahun. Alhamdulillah di universiti ini di bawah MAWIP ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persatuan. Jadi perubahannya sudah agak lama, tahun lepas sudah 30 tahun. Masya Allah. Jadi juga mempunyai 3.800 mahasiswa dan 30 program. Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu ya para penonton. Tapi boleh juga dari Pak Paiman, silahkan perkenalan diri buat para penonton biar tahu ini siapa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Sudah disambut di UCMI yang luar biasa. Tadi sudah pusing-pusing nih. Oh, sudah boleh pusing ya. Karena begitu besar ya. Pusing itu lain. Beda maksudnya. Tapi nggak apa-apa. Di Malaysia itu pusing-pusing. Mutar-mutar. Mutar-mutar kita sudah sampai ke beberapa unit bisnis juga. Unit bisnis juga di kampus ini ya. Iya, di kampus ini dan beberapa tempat yang kita kunjungi. Dan baik, Alhamdulillah hari ini setelah tahun 2022 kemarin Prof. Azizi berkunjung ke tempat kami di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Alhamdulillah kami sekarang berkunjung pula ke UCMI. Alhamdulillah. Dan kami disambut luar biasa. Di bandara ada dijemput tadi. Oh ya, di bandara tadi. Baik. Kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kami dari SMK Muhammadiyah 2 karena memang kami sudah membuat memorandum of understanding dengan UCMI untuk bekerjasama untuk pendidikan berkelanjutan. Jadi kami punya SMK ini
ya senior high school ya, senior high school atau level secondary yang insya Allah kita berusaha bersama supaya ini terjalin antara SMK Muhammadiyah 2 dengan UCMI dan supaya apa namanya itu siswa-siswa kami ya makanya bisa kami bawa di sini juga ya, kami bawa 2 perwakilan supaya lebih tertarik di sini dan mudah-mudahan siswa-siswa kami bisa melakukan di UCMI di Malaysia ini. Dan kami tadi sudah berdialog dengan Prof. Nazil juga bahwa luar biasa, bahkan ada program-program yang mungkin ya akan kami berikan informasi kepada orang tua murid-murid kami di Pekanbaru bahwa di UCMI punya program-program yang tidak hanya kuliah, tapi ada jaminan ke Jepang. Nah, ini yang luar biasa. Dan jaminan ke Jerman. Ada beberapa program, apa namanya, program yang ditawarkan di UCMI ini seperti itu. Dan insya Allah, alhamdulillah, Prof. Kita akan sampaikan ini nanti, kita akan sosialisasikan di Pekanbaru. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi sobat muda ya, jangan lupa nanti informasinya kita bawa ke Pekanbaru. Luar biasa, ini hubungan apa namanya, nggak main-main ini namanya, ini luar biasa sekali menjalin pekerjaan yang luar biasa di antara dua negara ini. Oke, untuk profil dari UCMI sendiri itu seperti apa, Prof? Biar penonton juga tahu. Alhamdulillah, UCMI ini sudah terdiri 30 tahun, macam saya sebut tadi, di bawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kalau di Indonesia itu undang-undang ataupun urus takbir Islam itu di bawah Majelis Agama kan, so, di sini di bawah Wilayah Persekutuan. So, sudah 30 tahun, asalnya kami terdiri daripada program perawatan, tapi sudah berkembang. Saat ini sudah punya 30 program, ya daripada perawatan, sains kesehatan, pengurusan, pendidikan, dan juga punya juga S2, S3, termasuk juga punya anak-anak internasional. Sudah ada lebih 100 anak internasional dari Bangladesh, dari Afghanistan, Cambodia, Palestin juga. Alhamdulillah, kami ada buat tajaan scholarship kepada anak-anak Palestin, kepada anak Cambodia, dan tadi saya lagi meeting di online sama Mindanao juga. Jadi mudah-mudahan di Indonesia juga kita bisa juga lebarkan lagi penajaan ataupun sponsorship ya untuk anak-anak terus melanjutkan pelajaran di sini. Nah, di situ juga kita punya inbound ataupun outbound, kita bisa juga jemput anak-anak dari SMK Muda untuk datang ke sini dalam mobility program. Kemarin tahun lepas kita punya satu program nama dia ASEAN Inbound Mobility ataupun AIM. ASEAN Inbound Mobility dalam 200 anak-anak mahasiswa dari Thailand, dari Filipina serta Indonesia. Ramai sekali, tapi mereka dalam bidang medical laboratorium, MLT. Jadi kita bisa juga merancang dalam proses sambung belajar serta juga dalam mobility. Oke, artinya ketika belajar ada pekerjaan juga di sampingnya gitu ya? Oh ya, ada pemagangan kalau ada salah. magang juga, lupa ya. Ada magang kalau dalam hotel bisa belajar sambil kerja dalam dipanggilnya WBL atau work based learning. Dalam dua yang besar, satu dalam peruncitan dan juga dalam perhotelan. Oke, berarti sudah ada ya. Ada. Dengar-dengar magang. Pikom namanya ya. Iya, nama asli kami dulu Pikom, tapi ditukar nama UCMI sekarang. Wah, luar biasa. Baik. Gimana menurut Bapak Paiman selaku Kepala Sekolah Pendidikan High School ya? Apakah kira-kira nih ada link and match-nya untuk kepada UCMI sendiri gitu dari jurusan yang ada di sekolah? Iya, jadi memang kita sudah banyak perbincangan dengan pihak UCMI ini bahwa artinya dari 8 program akademik yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini di Indonesia. Ada akuntansi, ada manajemen perkantoran, manajemen logistik, kemudian ada juga bisnis digital, ada teknik jaringan ya, networking IT, kemudian ada desain komunikasi visual, ya ini anak-anak kami yang kami bawa sekarang dari desain komunikasi visual, dan ada juga dari rekayasa perangkat lunak, software. Nah, dari diskusi dengan yang tentang link and match antara SMK Muhammadiyah 2 dan itu UCMI ini memang tak ada masalah. Artinya seluruh program akademik yang ada di UCMI bisa disambung disambung. Ya, tergantung subjek. Tadi kita dah tanya sama beberapa soalan kepada tim
tim marketing, akademik, ya. tim Tim marketing akademik juga. dan Prof Nazil tadi bahwa yang penting subjek. Kalau dia nak akademik sains, maka subjek sains tak boleh lah di bawah 5 lah kan. Harus update itu kan itu. Seperti Disetarakan lah, disetarakan. dimappingkan. Jadi subjeknya itu dilihat, artinya semua program balen yang ada di SMK Muhammadiyah 2 kalau nak lanjut ke UCMI itu bisa dilihat, cocok ya, cocok dan subjeknya. Kalau di akademik tadi itu dilihat. Matematik berapa, kalau ada kimia berapa, di fisika dan seterusnya. Kalau yang bidang, tapi kalau yang manajemen tadi, agak itu ya linear. Dia linear sedikit, linear ya itu bisa. Dan intinya tak ada masalah, tinggal nanti bagaimana program ini bisa dikemas dan kemudian kita sampaikan ke siswa kita. Dan malahan ini tadi ada tawaran dari Prof Nazir ini, Prof Aziz ini, bahwa nanti kalau bisa ada bootcamp lah kira-kira seperti itu kan ya. Bisa mobility lah kan. Ya, mobility betul. Mobility ada berapa hari mungkin ya. Siswa SMK Muhammadiyah 2 kita bawa ke sini rame-rame. Ya. Kalau sekarang ini 2 orang nih. Alhamdulillah ini menjadi hadir bersama kita. Besok mungkin bisa rame-rame kita bawa sini supaya keliling-keliling kita lihat kampus atau pusing-pusing kita di kampus nih. Pusing-pusing ya, karena kalau di bahasa Indonesia itu pusing. Ya, beda ya. Iya. Tapi kalau sini kita putar-putar. Kalau di sini pusing itu apa? Pening itu kalau pening ya. Ya, jadi itu jadi insya Allah ya ke depan ya kita akan coba selesaikan dan mudah-mudahan dan memang dari semuanya tadi kita sudah diskusi dan besok mungkin kita diskusi lebih intens, lebih dalam untuk memastikan ini supaya kerjasama ini MO yang sudah kita tandatangani kemarin di Pekanbaru ini memang punya tidak hanya sekedar tanda tangan selesai, tapi memang ini berbuah dan kemudian kita akan ada aplikasi continue, sustainable seperti itu. Insyaallah. Biasa. Tapi tadi ketika saya masuk memang saya megah gitu. Saya ngerasa masuk hotel rasanya begitu ya, karena udah disambut oleh tulisan UCMI yang luar biasa sih Prof. Jadi para penonton yang ada di negara Indonesia silahkan nak habis tamat SMK ataupun bekerja atau mau melanjutkan kuliah. Nah, itu bisa di sini ya Prof. Silakan. Karena kuliah sambil bekerja. Itu di mana lagi kalau nggak di sini gitu ya. Betul. Oke, lanjut Prof. Ini program studinya dengar-dengar ada diploma D3, S1, S2 gitu ya Prof. Silakan Prof. Apa aja? UCMI kini sudah ada 30 program kesemuanya total dari D3 sampai S1, S2 sampai S3. Jadi kalau D3 itu punya 8 diploma itu ada dalam 15. Kalau S1 itu degree itu ada 7. Dan master PhD itu S2, S3 itu ada 5. Jadi kiranya sudah agak komplit untuk sebagai sebuah universiti daripada D3 sampai S3, S2 ya kan. Jadi S1, S2 sampai S3 kan, PhD-nya S3 kan, sudah sampai. Dan internasional juga, jadi sudah lengkap. Jadi kiranya untuk anak-anak Indonesia ini peluang yang agak besar untuk sambung belajar lah. Iya, betul. Harus masuk ke sini begitu. Silakan. Di Indonesia ini sistem perkuliahannya ada shift malam, ada shift pagi. Di sini apakah kira-kira ada juga begitu, Prof? Oh, ada. Kalau contohnya anak-anak perawatan sama dengan medical assistant itu mereka ambil bedside teaching itu, clinical practice itu di hospital kan, rumah sakit. Jadi ternyata mereka ada shift siang dan malam. Kan kalau patient itu tidak ada waktu kan, jadi siang malam semua sakit. Jadi perawat itu harus kerjanya terus. Hotel juga dan beberapa program-program itu ada yang shift malam juga, tapi tidak banyak. Tidak banyak, beberapa program program saja. Nah, dari beberapa program tadi gitu ya Prof, benefit apa yang didapat dari pelajar forage, tentunya pelajar di UCMI di sini? Ternyata kalau kita sangat close collaboration dengan industri, karena anak-anak dia daripada D3 tadi di tahun akhir kita ada praktikal kan, magangnya. Jadi mereka terus bekerja dengan industri dan terus praktikal di industri. Jadi terus mereka didedahkan actual practice, clinical practice, kalau hospital pesakit yang betul kan. Jadi mereka bersedia bila mau kerja nanti, mereka sudah bersedia dari segi mental, fizikal dan juga emosionalnya. Karena anak-anak muda sekarang emosionalnya kurang stabil, mental health-nya agak
kan agak ini ya. Ya, karena ini adalah lepasan Covid kan semua ini. Belajar online jadi ternyata belajar online itu dia agak lemah sedikit segi emotionnya, kontaknya, sosial itu ya. Apalagi teknologi udah makin canggih kan, Prof ya. Betul. Itu Jadi dimanfaatkan pendidikan awal sekali. dan ternyata juga bila mereka di industri, mereka dapat tahu industri mau kenapa begitu. Adakah relevan mereka belajar di kuliah itu kan? Jadi harus bila ke industri terus dipraktikalkan knowledge tadi. Dan malah juga beberapa industri mereka bayar allowance juga bila di praktikal itu dibayar allowance. Ada juga duit pocketnya, sakunya. Uang sakunya, uang jajannya kalau Uang orang jajan Indonesia ya. bilang. Betul. Oke, untuk biaya-biaya nih, pasti para penonton juga penasaran, Prof. Biayanya masuk ke sini tuh berapa? Karena kalau dipandang swasta ya, Prof ya. Itu kalau orang pandang itu agak sedikit high gitu ya. Itu gimana, Prof? Bisa dijelaskan? Kalau biaya di Malaysia ini, kalau saya mengatakan di bawah Majelis Agama, dia tidak 100% swasta, tapi dia punya, kalau Malaysia ini dibilang GLC, Government Link Company, ataupun sebahagian daripada pemerintah ya. Jadi fee kami tidak mahal, agak tengah saja. Namun kualitasnya bagus. Nah, peluang kerjanya sangat besar, begitu ya. Dan malah hotel sama retail itu macam seolah-olah kerja sambil belajar sambil kerja ya. Punya dana pocket daripada awal. Dan kita juga punya dana sendiri juga lah untuk asrama atau hostel. Kita ada bagi subsidize dan kita ada juga beberapa scholarship, ada juga uang-uang bantuan kita boleh tolong anak-anak internasional ini insyaAllah. Oke. Kalau untuk yang tadi Prof yang orang perawatan gitu ya Prof, itu yang mau saja bekerja sampingan atau emang harus diwajibkan gitu Prof? Oh harus, dalam kurikulumnya memang harus ya, industri attachment ataupun hospital attachment ataupun clinical practice itu harus di rumah sakit. Karena di Indonesia gini Prof, orang sekolah dulu ya beberapa semester baru magang, habis magang baru ujian, habis itu finish wisuda kalau gitu. Kalau di sini beda ya Prof ya. Kalau ikutnya zigzag, maksudnya daripada awal lagi mereka sudah di expose clinical ataupun real practice, kemudian masuk kelas lagi, kemudian kuliah, kemudian pergi lapangan lagi begitu. Oke, luar biasa. Gimana menurut Bapak Paiman selaku negara luar, maksudnya negara Indonesia melihat ini gitu? Gimana menurut Bapak? Ya, ini memang sebuah model kampus ya, model perkuliahan yang saya kira memang cocok untuk vocational, untuk vokasi. Karena dia tidak hanya teori, kemudian selesai baru bekerja, tapi ini langsung project based learning. Jadi berdasarkan project saya lihat. Dan kini sudah matching betul dengan apa yang kita lakukan di SMK Muhammadiyah 2. Jadi kita, Prof, di SMK itu memang kita ada gandeng industri, ada sekolah, ya. Kita buat base ya, project bersama itu bersama-sama jadi project untuk menambah pengetahuan anak-anak murid di sekolah kita ini. Jadi kalau tadi Prof sampaikan bahwa di UCMI ternyata dia ada praktikal langsung, bahkan ada paket. Ya betul. Ada pocket money juga. Nah, itu. Ini luar biasa. Dibayar oleh industri. Ya, dibayar oleh industri kan ini luar biasa dan ini mungkin menjadi daya tarik sendiri nanti bagi alumni SMK Muhammadiyah 2 untuk melanjutkan ke Collect University antarabangsa Mawib ini kan itu. Jadi seperti ini. Ya mudah-mudahan karena ini kalau di Indonesia ini kan udah serumpun dengan vokasi, jadi pendidikan vokasi. Kami sebut pendidikan vokasi, vocational high school, dan ini ada college yang sudah memang konsepnya konsep vokasi kan seperti itu. Itu mungkin ya. Oke, luar biasa. Ini unik sih, karena pembahasan kita ini ada dua negara yang berbeda dan kita menjelaskan satu-satu gitu ya, sistem program dan lain-lain. Untuk itu, untuk para penonton di rekan-rekan UCMI ataupun rekan-rekan Malaysia di sini, silakan untuk bergabung, ataupun dari Indonesia juga bisa silakan bergabung ke UCMI karena ini menarik ya, dari gedungnya aja udah mewah kayak itu, apalagi isinya begitu ya Prof ya. Dan gak kalah lagi dosennya, profnya udah ini juga udah masuk ke perkuliahan yang tinggi begitu. Oke, kita masuk nih untuk pembahasan
akhir karena nggak terasa udah mau ke 30 menit nih Pak ya. Ini sebenarnya kerja sama SMK Muda dengan UCMI itu mengenai apa aja? Boleh dijelasin detail lagi untuk Prof dulu? Ya, saya kira Indonesia punya negara yang sangat besar, penduduknya 200-an juta. Baru habis pemilu kemarin kan. Jadi punya potensi yang agak besar karena kita lihat peluang anak-anak Indonesia untuk sambung belajar itu agak terbatas di Indonesia kan, tidak penduduknya ramai, sekolah tidak cukup, universitas tidak cukup. Nah, kita punya jiran aja, kita kan satu rumpun, jadi kita bisa gabung jalin antara Malaysia dan Indonesia. Malah kemarin saya bilang dari Indonesia bila laboratorium ramai sekali anak Indonesia datang ke sini. Jadi kalau SMK Muda kita sudah ada cocok bidang-bidangnya tadi macam Cikgu Paiman sebut tadi. Saya bisa aja kita jalankan lagi dalam bentuk mobility, dalam bentuk student exchange, staff exchange, dan paling penting juga bisa sambung belajar di sini S1, S2, sama mungkin S3 juga. Iya, siap. Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Paiman sendiri ada untuk disampaikan? Jadi memang kerjasama kita ini kita menginginkan memang ada simbiosis mutualisme yang Satu sisi memang tadi Prof sampaikan ya, bahwa anak-anak kita memang saya lihat tadi dari data sebaran mahasiswa atau student di sini yang antar bangsa itu, Indonesia sudah ada juga di college kita ini, ya, di universitas college kita ini sudah ada, dan mudah-mudahan nanti akan ada juga dari SMK Muhammadiyah 2. Makanya mudah-mudahan ini mungkin kunjungan awal kami, mudah-mudahan ada kunjungan berikutnya. Insya Allah. Ini bukan yang pertama dan terakhir kan? Kayak lagu tapi dong. Ini yang saya dengar ada ramai lagi anak yang mau datang kan. Itu dia. Insya Allah dijemput. Ahlan wasalan, saya menyambut dengan hati terbuka. Betul. Silakan aja, betul. kita dekat ya, pesawat pun 30 menit. Itu pesawat 30 menit, dan dari Pekanbaru ini. Harga Pekanbaru ke KL itu lebih murah naik pesawat ketimbang harga Pekanbaru Jakarta. Oh iya, pasti. Pekanbaru Jakarta tuh ya Lagi di atas 1 juta ya, 1 juta lebih kalau uang rupiah itu ya. agak sedikit. Kalau di kita di bawah 1 juta. Kalau mau lebih murah lagi mungkin naik boat aja. Naik boat Betul. lebih murah. Lewat Malaka. Maka pastinya lewat dekat. Malaka. Kita lewat satu Dumai rumpun. hanya sekitar 3 jam dari Dumai kita sudah bisa nyebrang hanya 350.000. Wah, luar biasa. Sudah Dekat aja, sampai dekat aja lebih ya. dekat lagi. Baik. Ya, makanya mudah-mudahan kerjasamanya Insya Allah. terjalin, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga ini seandainya umur panjang karena ada program yang hampir sama. Di sini ada logistik. Kalau seandainya nanti kami butuh pakar-pakar dari UCMI kan bisa kami undang untuk memberikan syarahan ya, menjadi pensyarah di sekolah kami untuk memberikan, karena tadi informasi kami dapat dari Prof Mazil ada logistik internasional. Ini jadi ini mungkin kami CILT Pak, Chartered Institute of Logistics from London. iya. Kami lagi mau registrasi menjadi untuk D3 sampai S1 terdaftar dengan Chartered Logistics di UK. Iya. Jadi internationally sangat laku. Itu dia. 60 countries. Dan ini saya kira kalau connect-kan dengan jurusan kita, karena kebetulan ada yang sama. Kita punya logistik di SMK, dan di sini juga ada logistik. Cuman kita lokal, UCMI internasional. Maka ini kita akan memiskan, mudah-mudahan bisa terjalin. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan dan berketerusan. Masya Allah, Baik, terima kasih. luar biasa. Ini pembahasan luar biasa sekali karena memang emang anak Indonesia tuh butuh, apalagi kalau udah belajar ke luar negeri itu pasti senang sekali. Tapi kan biaya di UCMI nggak mahal-mahal kan Pak? Tidak. Oh tidak. Oke. Kira-kira di UCMI ini ada asrama nggak yang dikasih Pak? Atau gimana? Oh ada. Pasti. Kita punya 3.800 mahasiswa itu. Lebih 80%-nya tinggal di asrama kami. Sudah ada asrama berarti ada, UCMI? pasti ya. Wah, luar kami biasa. ada asramanya. Oke. Fasilitasnya sangat bagus. Ya. Terus dari Pak Paiman nih, apakah siswa SMK Muda ini bisa nih? Kira-kira dari bayang-bayangan dari setelah berbincang-bincang gitu ya, apakah bisa nih kira-kira siswa itu masuk terjun ke internasional? Iya. Ya, jadi ini pesan bagi seluruh sobat muda dimanapun berada yang menonton tayangan ini. Ya, insya Allah dari siswa kami lebih dari 1.000 memang 1.050 pelajar atau murid sekolah kami. Ya, insya Allah kalau sobat muda semuanya ingin
mencari perkuliahan luar negeri dan ini sudah ada jaminan untuk disalurkan ke beberapa tempat bahkan negara seperti Jerman, Jepang, bahkan London tadi ya untuk internasional, untuk logistik. Ayo nanti insya Allah dari 1.000 siswa lebih itu yang ada di Pekanbaru yang siswa SMK Muhammadiyah 2 ini, saya yakin bisa. Karena sekali lagi kita sudah tanya, walaupun nanti ada bahasa pengantar nih, bahasa pengantar karena walaupun sama-sama rumpun Melayu, tapi terkadang pemahaman agak berbeda. Jadi mungkin kita sudah tanya juga bahwa ada kelas pemahaman bahasa ya. Insya Allah bisa, tapi yang ada bahasa pengantar yang pasti adalah bahasa Inggris ya. Makanya dimanapun pada sobat muda, ayo lancarkan bahasa Inggris agar kita bisa kuliah dimanapun ya. Di Malaysia ini ada UCMI dan kalau anda mau kemanapun kalau bahasa sudah dikuasai, insya Allah. Jadi insya Allah Mbak Ulfa, siswa-siswa SMK Muhammadiyah 2 ya mudah-mudahan dengan kita kunjungan ini kedepannya akan banyak juga yang bisa berkunjung ke UCMI ini. Alhamdulillah. Karena dari tagline kita SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru Goes to Asia, dan akhirnya kita udah sampai di sini gitu ya Pak Paiman ya. Luar biasa sekali pembicaraan hari ini. Untuk itu kita games dulu biar nggak tegang-tegang amat nih buat Prof dan Pak Paiman, boleh ya izin ya. Boleh. Mungkin gamesnya jawab cepat. Dari pertanyaan ini, Prof sama Bapak harus cepat. Mungkin Prof dulu nih. Ada 3, coklat or milk? Nggak boleh mikir, Prof. Oke. Coklat or milk? Iya. Langsung ya Prof ya. Pilih ya, dipilih. Dipilih. Oh, dipilih. Oke. Oh, gitu. Ini tanpa berpikir langsung jawab karena ini tes kecepatan. Oke ya. Oke, kita mulai dari coklat or milk? Milk. Oke. Green tea or vanilla? Green tea. Oke. Nasi rendang atau nasi lemak? Nah, ini agak nasi lemak saya. Oke, luar biasa. Oke, kalau dari Pak Paiman kita mulai dari coklat or milk? Milk. Oke. Green tea or vanilla? Green tea. Oke. Sama. Nasi lemak atau nasi rendang nih, Pak? Ayo. Nasi lemak. Oh, sama. Wah, luar biasa. Ini kenapa? Kenapa bisa milk ini, Bapak? Oh, karena milk dengan coklat dua-duanya bagus, tapi milk itu lebih khasiatnya lebih banyak. Terutama susu ibu kan, itu yang terbaik. Iya. Green tea, oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena hari ini kita sudah membincang tentang hal-hal yang luar biasa, inspiratif, dan kepada para penonton dan sobat muda, silakan mari untuk daftarkan diri di UCMI. Karena lagi buka atau gimana, Pak? Ya, masih buka. Ada gelombang-gelombangnya ya, semesternya dibuka April dan juga September. Oke, April sampai September. Silakan bergabung karena ada 31 ya. 30 program keahlian. Jadi Mbak Ulfa, untuk sobat muda, untuk pendaftarannya tentu kita ambil gelombang yang September. Karena kita pengumuman kelulusan itu Mei. Jadi ada prepare Mei, Juni, Juli, Agustus, September baru kita. Aman. Itu pas ya Pak ya. Jadi ada prepare kita 3 bulan, ada September bisa kita mulai program di sini. Ditunggu September ya. Biasa ditunggu nih. September ya. Oke, mungkin conclusion dari pembahasan kita hari ini. Silakan Prof untuk penyapaan, promotion atau dan selanjutnya. Terima kasih lagi pada SMK Muda atas kunjungan Pak ini. Alhamdulillah, silaturahmi sangat penting. Karena kekuatan umat Islam sebenarnya silaturahmi itu. Dan malah ini pula kita memberi peluang pendidikan untuk sambung belajar. Integrasi antara dua negara ini sangat bagus. Sangat membantu kita untuk terus lebih maju di masa hadapan. Insya Allah. Oke, dari Bapak Paiman. Siap. Ya, jadi sama ya, kami pertama terima kasih sekali Pak Prof sudah disambut luar biasa di sini dan bisa podcast sebelah sini. Ini luar biasa. Saya tak terbayang jadi bisa podcast di sini dengan Prof langsung di sini bisa podcast di sini. Ini luar biasa, kami terima kasih dan semoga ini ukhuwah tetap terjalin karena bagaimanapun ya dekat ternyata kita Malaysia, Indonesia, apalagi Pekanbaru ya spesial. Ini memang dekat dan memang Pekanbaru ini daerah Melayu. Jadi kalau Indonesia itu Melayu, spesifik memang Riau. Riau dan Pekanbaru. Ya, artinya memang ini memang punya ikatan emosi yang tinggi dan insya Allah
hubungan ini akan tetap terjalin. Ya, mudah-mudahan siswa-siswi kami nanti kita buat program yang supporting dari UCMI, apakah mobility tadi seperti apa, dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya 1-2 orang yang kita bawa untuk visit kampus atau visit kampus untuk pengenalan kampus ya, agar lebih detail memahami tentang UCMI ini. Iya, betul sekali. Siap, itu aja. Oke. Wow, luar biasa sekali pembicaraan hari ini dengan 2 negara yang berbeda ini, yaitu dengan antara sekolah SMK Muhammadiyah Pekanbaru dengan UCMI Malaysia. Wah, luar biasa sih. Jadi untuk para penonton dan sobat muda, silahkan bergabung ke UCMI. Kenapa? Karena sedang lagi ada pendaftaran di UCMI. Sebentar lagi mau tamat kan? Jadi ayo segera hubungi link yang akan di caption nanti. Oke, mungkin saya Ulfa Rahmi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.